updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini saya kembali ke area gerbang tol Limo dan saya akan mengajak untuk melihat optimisme kita melihat pengerjaan di area gerbang tol Limo. Karena kemarin dari petugas proyek pelaksana telah melakukan clearing area yang baru saja dibayar, artinya yang telah dibayar. Dan juga saya mendapatkan informasi untuk di area Wisma Cakra juga ada area baru. Nah, seperti apa? Maka mari kita langsung saja untuk melihat secara langsung update hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk terbang rendah melihat di area sekitar gerbang tol Limo, saya akan mengajak seperti biasa untuk melihat dulu dari ketinggian, ya, bagaimana situasi gerbang tol Limo saat ini. Jadi gerbang tol Limo ini tidak hanya menjadi penentu jalan tol Cijago seksi 3 saja, ya, tapi gerbang tol Limo ini juga menentukan kapan akan dibukanya atau dioperasionalkannya jalan tol Serpong Cinere seksi 2 Jakarta Outer Ring Road 2. Maximum flight altitude reached. Oke. Tol Serpong Cinere seksi 2 telah selesai pada Desember atau Januari Desember 2021 ataupun Januari 2022 lalu. Dan sampai detik ini jalan tol tersebut belum bisa digunakan karena gerbang tol Limonya belum selesai. Karena akses dari gerbang tol Pamulang tidak ada lagi gerbang tol lainnya, ya, selain dari gerbang tol Limo ini yang kita saksikan bersama-sama. Dan kalau kita saksikan di sini, apakah sudah mulai ada yang melihat ada perubahan-perubahan? Belum terlalu signifikan perubahannya, namun beberapa titik kemarin sudah saya sampaikan ada area clearing yang baru. Seperti apa? Mari kita saksikan dulu. Coba melihat ke arah rencana dari pelebaran jalan di Naman Iskandar, karena persis di seberang Naman Iskandar akan menjadi akses dari gerbang tol Limo yang berbentuk trisula, ya, aksesnya ada di sana. Jadi saat ini kita saksikan ini tampaknya belum ada perubahan untuk di area Limo di sini. Untuk di sekitar jalan pelebaran jalan yang masuk nanti akan menjadi akses dari gerbang tol Limo yang berbentuk trisula. Jadi mari kita langsung saja kita akan terbang rendah melihat bagaimana progres dari overpass Limo, lalu melihat titik clearing area kemarin yang sudah saya buatkan live streaming, ya. Oke, sebentar, saya harus perlahan dulu, bentar ya. Oke, kita akan mundur. Oke, kita ke sini. Kita akan terbang rendah untuk melihat area overpass Limo. Kira-kira seperti apakah overpass Limo saat ini? Nah, sebagian sudah dipasangkan galvalum bondek, ya. Oh, bener ya, galvalum ataupun bondek atau spandek. Yang ini nantinya akan menjadi bagian dari pengecoran. Kita saksikan di sini juga ada pembesian untuk di bagian overpass Limo sepertinya. Ya, kita saksikan progresnya di hari ini. Sudah pemasangan backisting juga sepertinya ya, bagian bawahnya ya. Cetakan untuk penahan dari cor bagian overpass Limo di sini. Tuh, kita saksikan ya, ini harusnya backisting ini ya. Oke. Karena kita saksikan ini sudah, dan kita akan coba lihat. Ini kayaknya satu bangunan sudah mulai dibongkar ya. Di bangunan ini, sepertinya sebelumnya ada bangunan di sini dan telah dibongkar. Dan ini adalah yang kita saksikan ada dump truck ya. Ada dump truck, ini adalah merupakan akses dari sisi lain dari gerbang tol Limo yang berbentuk trisula. Dan kita saksikan di sini. Dan ini adalah di
area rumahnya Bang Jamal ya, yang kemarin sudah saya wawancara dan beliau bercerita tentang kondisi rumahnya ya. Jadi silakan disimak kembali terkait dengan kondisinya di Bang Jamal. Dan ini adalah area yang dekat dengan Bang Agus ya. Ini adalah area clearing baru. Nah, ini dia nih area clearing baru ya. Tuh. Jadi rumahnya Bang Agus semakin dekat dengan galian ya. Semakin dekat dengan galian terdalam ini. Karena ini area yang baru saja di clearing adalah maximum flight altitude range. Dia nggak bisa lagi lebih tinggi daripada ini. Jadi kalau kita zoom, nah inilah ekskavator yang sedang melakukan clearing area baru ya. Dan di tengah sini adalah merupakan rumah yang belum dibayarkan, sudah semakin dekat dengan pinggir-pinggir area galian terdalam di gerbang Tol Limo, Tol Cijago 3. Alhamdulillah kemarin berita acaranya menurut Bang Agus sudah turun, dan kita nantikan kira-kira progresnya seperti apa. Kita doakan mudah-mudahan Bang Agus juga dengan Bang Buce ya, kemarin yang mengurusi bidangnya bisa segera dibayarkan atau bisa segera selesai. Dan di sini pun kita saksikan ada rumah yang telah telah sejak lama belum bisa dibongkar juga, padahal tinggal satu. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Karena saya tidak mendapatkan nomor kontak narasumber yang bisa saya hubungi. Sedangkan kalau di sini adalah area yayasan ya, pesantren. Termasuk tanah wakaf ya, bisa dikatakan sebagai tanah wakaf di sini pesantren. Dan ada rumah warga juga di sini yang belum selesai ya, dari Bang Goab. Oke, dan kita saksikan juga di sini ada beberapa lahan lainnya yang juga masih dalam proses pembebasan lahan. Saya dapatkan informasi dari warga Swadaya Buntu yang kemarin menunggu SK Gubernur. Ternyata warga sendiri juga sudah memforward bertanya kepada Pak Gubernur Ridwan Kamil sendiri, dan katanya informasinya telah turun SK Gubernurnya. Tapi karena informasinya belum begitu pasti, warga akan bertanya kembali kepada pihak-pihak terkait ya. Dan saya belum bertanya kembali apakah memang SK Gubernurnya sudah diterima atau sudah lanjut, dan kalau sudah lanjut apakah bagaimana nasib dari kondisi di Swadaya Buntu. Itu yang mungkin nanti kita akan bahas di lain hari ya. Dan ini juga ada Mbak Dini yang sudah kemarin kita ajak wawancara. Ini juga masih menunggu progres ya. Dan tentunya di rumah-rumah di sini semuanya menunggu progres dari pembebasan lahan. Kita doakan mudah-mudahan semua, optimisme kita adalah berharap bahwa pembebasan lahan berjalan lancar ya tentunya ya. Seperti halnya kita saksikan tadi mulai ada tanda-tanda penyelesaian dan langsung dikerjakan oleh kontraktor. Makanya saya katakan kalau ada area yang belum dikerjakan biasanya itu bukan keisengan dari kontraktor. Jadi kalau masih ada bidang-bidang yang belum dikerjakan, kita jadi pertanyaan juga ya, apakah benar kontraktornya iseng gitu kan, sehingga tidak mengerjakan, atau memang ya tadi kendalanya pasti kalau kita telusuri, kita tanya ke narasumber, biasanya belum bebas lahan. Kita lanjut dulu, kita menuju ke arah Simalungun Krukut. Ada informasi juga di sana telah melakukan proses beberapa perkembangan ya. Di sini kita saksikan ini adalah bagian dari box grogol ya, box culvert kali grogol. Progresnya sudah mantap ini. Saya nggak tahu menunggu apa, apakah kira-kira masih menunggu ada beberapa yang masih dalam proses perkerasan sehingga kali grogolnya belum dimasukkan ke box culvert ya. Kalau dilihat dari bentukannya sih kayaknya udah keras, tapi di sini memang ada ekskavator yang masih melakukan pekerjaan tuh ya. Jadi ada ekskavator yang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oh, sepertinya sekarang sudah mulai nih pembukaan untuk
jalurnya ya. Tuh, sepertinya ini ekskavator ini sedang membuka jalur untuk agar aliran airnya masuk ke sana. Oke, sebentar, mohon maaf. Dan kondisi di sini kita saksikan ya. Wing wall dari box culvertnya sudah terlihat dengan jelas. Nah, kita memasuki ke area box lagi. JPO dari Pendowo, dan ada lahan yang masih hijau. Ada apakah kira-kira? Apakah tanah ini juga memiliki kesaktian ya? Seperti halnya pohon kelapa yang tidak rubuh-rubuh. Ya, tuh. Ini ada apa dengan lahan ini nih? Masih hijau sekali dibandingkan area lainnya yang sudah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana ya. Ada apakah gerangan? Apakah ada sesuatu hal di sana? Kita harus panggil pesulap Mejiku Hibiniu untuk membuktikan. Apakah ada sesuatu seperti di pohon kelapa yang ada di jalur RAM 25 Semausun Krukut ya. Nah, alhamdulillah sudah azan zuhur dan kita sudah mendekati di titik terakhir pemantauan. Kita di JPO Pendowo. Di sisi kanan ada jalan Pendowo dan ada saluran air yang terpantau sudah berprogres luar biasa. Dan di sini kita saksikan box cakra, dan informasi yang saya terima di rumah ini. Tuh ya. Aduh, sinyalnya mulai putus-putus kalau udah jauh sekali di sini. Oke, informasinya di rumah ini sedang proses pemindahan. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan menyaksikan, dalam beberapa hari ke depan mungkin akan ada pembongkaran rumah ini yang selalu bertanya. Informasinya sekarang dalam proses pemindahan barang ya. Jadi ada pemindahan barang. Karena sudah azan, kita cepat saja ya. Di depan sana adalah merupakan akses ke Semausun Krukut. Sekali lagi ada 4 ram yang di Cijago 3B, yaitu adalah RAM 7, RAM 2, RAM 1 dengan RAM 8 yang mungkin akan dibuka berbarengan dengan tol Cijago 3B, berbarengan dengan gerbang tol Limo saat sudah selesai semua. Oke, demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sukar tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.